Screen rolling, action, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kelompok A mata kuliah ISB 206 mata kuliah Manajemen Proyeksi Sistem Informasi. Sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok A, saya sendiri Joseph Fernando Retnang 16202111. Saya Muhammad Fajar Maulana Madani dengan NRP 16 2021. Saya Bernard Gunawan, NRP 16 2021 021. Saya Zara Chandra Putri dengan NRP 16 2021 024. Saya Bagas Pratio Bisana dengan NRP 16 2021 028. Jadi pada pembahasan video ini kami akan mempresentasikan mengenai project plan yang sudah kami buat dan kami garap. Berikut final analysis mengenai proyek kami dengan ID dokumen doc 1.2 atau versi yang terbaru. Jadi dokumen ini telah ditandatangani oleh project manager, yaitu saya sendiri. Jadi berikut ada beberapa bab dan subbab pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum proyek, yang kedua ada project plan, yang ketiga ada lampiran. Untuk di poin gambaran umum proyek akan dijelaskan oleh rekan Bagas. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa gambaran umum proyek yang untuk poin 1.1 yaitu situasi dan masalah. Himpunan Sistem Informasi ITENAS selanjutnya dinamakan HIMSI merupakan organisasi mahasiswa program studi Sistem Informasi yang berada pada Institut Teknologi Nasional Bandung. Situasi pada dokumen ini dibuat HIMSI berstatus belum dilegalkan oleh Rektorat ITENAS itu sendiri. Dalam artian, HIMSI masih di dalam tahap pengembangan. Pada saat ini, HIMSI sendiri sudah berada di periode kedua kepemimpinan. Pada periode sebelumnya, pengelolaan anggota maupun kegiatan organisasi masih dilakukan dengan cara konvensional. Walau sebelumnya ada upaya dalam mengelola dengan membangun website, tetapi pengembangan tersebut terhenti diakibatkan persiapan dan pengerjaan website tidak direncana dengan baik. Dengan demikian, perlu disiapkan proyek pengerjaan website HIMSI dimulai dari tahap perencanaan. Lalu ada poin 1.2, opsi rekomendasi yang ada. Dalam mengatasi peluang proyek ini didapatkan dua opsi. Opsi pertama adalah proyek ini dieksekusi oleh pihak ketiga dari luar organisasi HIMSI, yang mana pengerjaan jika dikerjakan oleh pihak yang sesuai dengan bidang website sendiri akan lebih cepat pengerjaannya. Opsi kedua adalah proyek ini dieksekusi oleh pihak HIMSI sendiri, yang mana anggotanya berasal dari anggota HIMSI. Pada opsi pertama, biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak dibandingkan memilih opsi kedua. Dan ini dikarenakan pihak yang akan dipilih pada opsi pertama merupakan pihak yang profesional dibandingkan menugaskan pihak yang masih berstatus mahasiswa. Namun demikian, pilihan kedua tidaklah buruk dikarenakan selain untuk melatih mahasiswa menjalankan studi di program studi Sistem Informasi, juga akan meningkatkan nilai organisasi ini sendiri karena anggotanya diharapkan mampu menyelesaikan proyek ini dengan hasil yang orisinil tanpa adanya keterkaitan dengan pihak luar. Lalu poin 1.3 yaitu kebutuhan awal proyek. HIMSI website adalah sebuah platform informasi bagi himpunan mahasiswa Sistem Informasi di kampus Institut Teknologi Nasional Bandung. Website ini menyediakan informasi terkait kegiatan acara dan berita terbaru yang relevan bagi mahasiswa Sistem Informasi. Website ini juga berfungsi untuk kehadiran bagi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan. Selain website ini berguna sebagai sarana berbagi pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan antara anggota himpunan. Dengan website HIMSI, para mahasiswa Sistem Informasi dapat dengan mudah mengakses informasi terkini dan terhubung dengan komunitas mereka untuk mendapatkan manfaat dan dukungan dalam perkuliahan dan kegiatan sosial. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan bisnis atau sistem. Yang pertama ada sarana kehadiran. Website ini memiliki fitur kehadiran untuk kegiatan yang himpunan adakan rapat rutin ataupun program kerja lainnya. Fitur ini harus responsif dan aman ketika digunakan. Lalu desain responsif, website akan dikembangkan dengan desain responsif supaya dapat diakses baik melalui berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone.
Informasi kegiatan website akan menyajikan informasi terkait kegiatan himpunan seperti seminar, workshop, kompetisi, dan acara lainnya. Pengguna dapat melihat jadwal, deskripsi, dan pendaftaran acara tersebut. Berita terkini. Sebuah bagian akan dipersembahkan untuk menampilkan berita-berita yang terkini yang relevan dengan himpunan dan mahasiswa sistem informasi. Hal ini kemungkinan pengguna untuk tetap mendapat informasi terbaru seputar perkuliahan dan perkembangan industri. Lalu ada pendaftaran anggota baru. Website menyediakan formulir pendaftaran untuk calon anggota himpunan sistem informasi. Website ini memudahkan pengguna untuk melihat data anggota baru dan juga menyortir anggota yang akan diloloskan dan yang tidak. Lalu ada profil anggota. Website akan memiliki daftar anggota himpunan sistem informasi. Setiap anggota akan memiliki profil individu yang mencakup informasi dasar, minat, dan kegiatan yang pernah diikuti. Pengguna dapat mencari dan melihat profil anggota lain untuk memperluas jaringan dan keterlibatan sosial. Lalu ada forum dan diskusi. Sebuah fitur forum atau ruang diskusi akan disediakan untuk memfasilitasi interaksi antara anggota himpunan. Pengguna dapat bertukar informasi, membagikan pengalaman, dan bertanya-tanya tentang topik terkait sistem informasi. Lalu ada galeri dan arsip. Website ini akan memiliki bagian galeri yang menampilkan foto-foto kegiatan himpunan. Selain itu, akan ada arsip untuk menyimpan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kontak dan formulir. Pengguna dapat dengan mudah menghubungi himpunan melalui informasi kontak yang disediakan. Selain itu, formulir dapat diintegrasikan untuk menerima masukan, saran, atau permintaan informasi dari pengguna. Lalu ada tujuan bisnis. Membangun website untuk himpunan sistem informasi ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi, keterlibatan, dan koneksi antar anggota himpunan serta memberikan sumber informasi yang relevan bagi mahasiswa sistem informasi di Institut Teknologi Nasional Bandung. Baik, selanjutnya ada poin 1,5 yaitu ruang lingkup proyek. Isi website sendiri seputar program studi sistem informasi ITENAS dan HIMSI. Lalu ada website dapat diakses di berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Selanjutnya, website dapat digunakan oleh anggota himpunan untuk membuat akun, melakukan kehadiran, mendaftarkan diri dalam acara, berinteraksi sama anggota lainnya, membuat forum, dan menyimpan dokumentasi. Lalu, seluruh mahasiswa sistem informasi ITENAS dapat membuat dan melihat profil mereka. Website dapat mengintegrasikan formulir untuk menerima masukan, saran, atau permintaan informasi dari pengguna. Selanjutnya, poin 1,6 tujuan proyek, di mana proyek ini dapat menghasilkan website HIMSI, lalu website HIMSI dapat digunakan oleh anggota HIMSI di waktu dan perangkat yang berbeda, dan HIMSI mendapatkan profil dalam identitas baik bagi HIMSI sendiri, kampus ITENAS maupun kepada masyarakat Kota Bandung. Selanjutnya ada poin 1,7 yaitu milestone. Di sini terdapat beberapa milestone. Yang pertama ada ide proyek disetujui, yaitu ide proyek telah disampaikan dan disetujui oleh Ketua dan Wakil Himpunan Sistem Informasi. Tanggal pengirimannya yaitu 22 Juni 2023. Selanjutnya ada feasibility study yang disetujui, penyetujuan studi kelayakan untuk meneliti apakah proyek layak dilaksanakan. Dikirim tanggal 24 Juni 2023. Selanjutnya ada business case yang disetujui, yaitu business case dibuat dan disetujui oleh semua pihak pada tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya ada project charter disetujui, yaitu di mana project charter dibuat dan disetujui oleh para stakeholder, yaitu tanggal 4 Juli 2023. Selanjutnya ada project plan dibuat dan disetujui, di mana manajer proyek membuat project plan dan disetujui oleh semua pihak, yaitu pada tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya, tim proyek ditunjuk, di mana pembuatan tim proyek untuk pengerjaan ini pada tanggal 12 Juli 2023. Selanjutnya ada desain sistem dan grafis yang telah diselesaikan. Pembuatan desain yang meliputi desain sistem dan desain grafis telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023. Selanjutnya ada pengembangan konten dan fungsionalitas selesai. Konten dan fungsionalitas telah selesai dibuat pada 29 November 2023.
Selanjutnya ada pengujian dan penyelesaian selesai, yaitu pengujian dan penyelesaian dari sistem pada tanggal 22 Desember 2023. Dan yang terakhir, peluncuran dan pemeliharaan selesai. Sistem diluncurkan dan dilakukan pula pemeliharaan. Ini pada 10 Januari 2024. Selanjutnya ada poin 1,8, yaitu ringkasan jadwal dan biaya. Di sini terdapat beberapa aktivitas, yaitu ada 8 aktivitas. Yang pertama adalah perencanaan proyek yang dilakukan pada hari kerja, yaitu 10 hari. Selanjutnya ada analisis persyaratan, dilakukan selama 15 hari. Lalu ada desain sistem yang dilakukan selama 30 hari dengan estimasi biaya 500.000. Selanjutnya ada desain grafis selama 15 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Lalu pengembangan konten selama 25 hari dengan estimasi biaya 200.000. Pengembangan fungsionalitas selama 20 hari dengan estimasi biaya 150.000. Pengujian dan penyelesaian selama 15 hari. Dan peluncuran dan pemeliharaan selama 10 hari dengan estimasi biaya 100.000. Lalu total dari estimasi biaya ini adalah 1.950.000 yang dikerjakan selama 140 hari. Selanjutnya adalah poin 1,9, yaitu daftar stakeholder. Di sini semua stakeholder ini ada dalam posisi internal perusahaan. Yang pertama ada Joseph Rinaldo Aritonang dengan peran manajer proyek dengan kontak joseph.aritonang1@gmail.com. Lalu ada Keanu Jaler Pangestu sebagai ketua himpunan dengan kontak keanu.jaler@mahasiswa-itenas.ac.id. Lalu ada Fauzan Adin sebagai wakil ketua himpunan dengan kontak fauzan.adin@mahasiswa-itenas.ac.id. Lalu ada mahasiswa sistem informasi sebagai developer. Lalu ada Kurnia Rumadan Putra Eskom MT sebagai dosen pembimbing himpunan dengan kontak kurniaramadan@itenas.ac.id. Lalu ada Mira Musrini Barmawi SSI MT dengan sebagai ketua program studi. Lalu ada Yusuf Miftahuddin Eskom MT sebagai kepala UPTTIK. Lalu ada Afan Eka Jati Latif STMT sebagai kepala BKA. Lalu selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi sebagai project client. Selanjutnya di poin 2 project plan, yaitu poin 2.1 lingkup proyek adalah karakteristik dan persyaratan produk atau detail product requirement. Yang pertama ada sarana kehadiran, yaitu fitur kehadiran untuk kegiatan himpunan, responsif dan aman saat digunakan. Yang kedua ada desain responsif, yaitu website harus memiliki desain responsif agar dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, desktop, tablet, dan smartphone. Yang ketiga ada informasi kegiatan, yaitu menyajikan informasi terkait kegiatan himpunan seperti seminar, workshop, kompetisi, dan acara lainnya. Kemudian ada pengguna dapat melihat jadwal, deskripsi, dan pendaftaran acara, dan kemampuan pencarian acara. Yang keempat, berita terkini, yaitu menampilkan berita-berita terkini yang relevan dengan himpunan dan mahasiswa sistem informasi. Selanjutnya, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru seputar perkuliahan dan perkembangan industri. Yang kelima yaitu profil anggota, yaitu seluruh mahasiswa sistem informasi Institut Teknologi Nasional Bandung. Setiap anggota memiliki profil individu dengan informasi dasar, minat, dan kegiatan yang pernah diikuti, serta kemampuan pencarian dan melihat profil anggota lain. Yang keenam, forum dan diskusi. Fitur forum atau ruang diskusi untuk interaksi antar anggota himpunan dan pengguna dapat bertukar informasi, membagikan pengalaman, dan bertanya tentang topik terkait sistem informasi. Yang ketujuh, ada galeri dan arsip. Bagian galeri untuk menampilkan foto-foto kegiatan himpunan, serta arsip untuk menyimpan dokumentasi kegiatan sebelumnya. Yang ke-8, kontak dan formulir, yaitu informasi kontak yang mudah diakses dan
integrasi formulir untuk menerima masukan, saran, atau permintaan informasi dari pengguna. Selanjutnya ada kriteria penerimaan pengguna produk. Yaitu yang pertama ada website memenuhi poin penting pada ringkasan proyek pada poin sebelumnya. Yang kedua, website mendapatkan izin deploy dari semua stakeholder. Yang ketiga, website telah mendapat layanan hosting dari institusi. Yang keempat, website dapat digunakan oleh pengguna dalam waktu maupun perangkat yang berbeda. Selanjutnya ada kiriman terkait manajemen proyek atau project management deliverable. Kasus bisnis IT project plan, Gantt chart, WBS, piagam proyek, kontak tim, pernyataan ruang lingkup, WBS, jadwal, baseline biaya, laporan proyek akhir, dan dokumen lain yang diperlukan untuk mengelola proyek. Selanjutnya, kiriman terkait produk atau DB anggota, developer, dan web fitur, hasil wawancara dengan ketua himpunan. Yang pertama, pembangunan proyek diestimasi memakan waktu 6 bulan secara total. Yang kedua, metode pembangunan website menggunakan agile metodologi sehingga produk deliverable yang akan diterima klien berupa produk yang dikembangkan dan diuji secara bertahap sehingga bug ataupun segala jenis error sudah diantisipasi. Yang ketiga, risk management yang paling dekat dengan legalitas himpunan yang belum turun. Yang keempat, jajaran stakeholder. Dan yang terakhir, rancangan kasar biaya. Selanjutnya untuk subbab jadwal proyek 2.2, untuk bagian durasi waktu proyek, total durasi proyek adalah 140 hari kerja atau 219 hari, dihitung dari mulainya proyek hingga selesainya proyek. Proyek dimulai pada 6 Juni 2023 dan proyek selesai pada 10 Januari 2024. Waktu pelaksanaan proyek dilaksanakan di hari Senin sampai dengan Jumat selama 6 bulan. Untuk subbab 2.2.1 Work Breakdown Structure, sini nama proyeknya HIMSI Website. Untuk poin pertama, perencanaan proyek, di sana ada identifikasi tujuan proyek, analisis kebutuhan pengguna. Pada analisis kebutuhan pengguna ada survei dan penyebaran kuesioner. Yang selanjutnya penentuan ruang lingkup, di situ ada di dalamnya analisis stakeholder. Untuk selanjutnya penjadwalan dan pengaturan waktu, penentuan anggaran dan sumber daya, dan yang terakhir pembuatan rencana manajemen proyek. Untuk bagian kedua, analisis persyaratan, 2.1 pengumpulan persyaratan pengguna, selanjutnya ada analisis persyaratan fungsional dan non-fungsional, di dalamnya ada pengumpulan persyaratan, analisis persyaratan, dan verifikasi dan validasi persyaratan. Untuk selanjutnya 2.3 pengumpulan dokumentasi persyaratan. Untuk yang ketiga, bagian desain sistem, di dalamnya ada perancangan antarmuka pengguna, selanjutnya ada perancangan struktur database. Di dalam struktur database ada analisis kebutuhan data, perencanaan skema konseptual, normalisasi, perancangan skema fisik, optimasi dan tuning, keamanan dan privasi, dan yang terakhir dokumentasi dan perancangan. Untuk selanjutnya 3.3 perancangan arsitektur sistem, di dalamnya ada identifikasi kebutuhan sistem, perancangan arsitektur, perancangan interface pengguna, perancangan database, perancangan komponen dan modul, perancangan algoritma dan logika bisnis, keamanan sistem, dan dokumentasi pelacakan. Untuk 3.4 perancangan tata letak halaman, dan yang terakhir pembuatan wireframe dan prototype. Untuk desain grafis sendiri, di dalamnya ada pemilihan tema dan gaya visual. Di dalam pemilihan tema dan gaya visual ada analisis merek dan identitas perusahaan, dan penelitian dan inspirasi. Untuk yang 4.2, identifikasi gaya visual. Yang 3.4 pemilihan tipografi. Di dalam tipografi ada desain logo, desain grafis dan visualisasi. Dan yang terakhir 4.4 pengujian dan feedback. Untuk yang kelima, pengembangan konten. Di dalamnya ada penulisan konten halaman web. Selanjutnya ada pengumpulan dan pengeditan gambar atau video. Selanjutnya pembuatan konten informatif. Dalamnya terdapat artikel atau panduan. Yang selanjutnya integrasi konten ke dalam struktur halaman web. Untuk bagian keenam, pengembangan fungsionalitas. Di sini terdapat pengkodean fungsi interaktif. Di dalam selanjutnya ada pengembangan fitur khusus. Di dalam pengembangan fitur khusus ada fitur kehadiran anggota, ada fitur informasi kegiatan, ada fitur berita terkini, fitur profil anggota, fitur galeri dan arsip, dan fitur kontak dan formulir. Di dalamnya juga ada pengujian fungsionalitas. Untuk yang ketujuh,
pengujian dan penyelesaian. Di dalamnya ada pengujian keseluruhan situs website, ada fixing bug dan error, di dalamnya ada identifikasi bug dan error, prioritas bug, perbaikan bug, uji coba dan verifikasi, pelacakan dan manajemen bug, dan yang terakhir dokumen dan pelaporan. Untuk selanjutnya ada pengoptimalan kinerja dan kecepatan, ada uji coba lintas peramban dan perangkat, selanjutnya ada validasi persyaratan pengguna. Untuk yang ke-8, peluncuran dan pemeliharaan. Di dalamnya ada peluncuran situs web, maintenance dan perbaruan, pengawasan kinerja dan pemecahan masalah, pengelolaan konten dan perbaruan berkala, dan yang terakhir dukungan pengguna dan pelatihan. Untuk jadwal proyek di sini kita sediakan tabel. Di sini ada task, durasi hari, mulainya, selesainya, predecesornya kapan, terus di-assign kepada siapa. Yang pertama perencanaan proyek durasi 10 hari, mulainya dari 6 Juni 2003 dan selesainya 9 Juni 2023. Predecesornya tidak ada, di-assign to project manager. Analisis persyaratan durasi 15 hari, mulai 21 Juni 2023, selesai 12 Juli 2023. Predecesornya 1. Dan assign to drafter dan surveyor. Yang ketiga ada desain sistem, durasi pekerjaan 30 hari, mulai dari 4 Juli 2023 sampai 29 Agustus 2003, predecessor 2, assign to developer. Desain grafis, durasi hari 15, mulai dari 3 Agustus sampai 20 September 2023, predecessor 3, untuk assign-nya to developer. Pengembangan konten, durasi hari 25 hari, mulai dari 25 September sampai 30 Oktober 2023, predecessor 3 dan 4, assign to developer. Pengembangan fungsionalitas, durasi 20 hari, 1 November 2023 sampai 29 November 2023, predecessor 3, assign to developer. Pengujian dan penyelesaian, durasi 15 hari, mulai dari 4 Desember sampai 22 Desember 2023, predecessor 5 dan 6, assign to developer. Yang terakhir, peluncuran dan pemeliharaan, durasi hari 10, 27 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024, predecessor 7, assign to developer. Untuk Gantt chart sendiri, kita bisa dilihat di sini untuk Gantt chart-nya berdasarkan jadwal proyek yang ada pada sebelumnya. Jadi ada perencanaan proyek, analisis persyaratan, desain sistem, desain grafis, pengembangan konten, pengembangan fungsionalitas, ujian dan penyelesaian, dan peluncuran pemeliharaan. Dilanjut. Untuk jalur kritis, network diagram di sini didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama perencanaan proyek, selanjutnya analisis persyaratan, desain sistem, desain grafis, pengembangan konten, pengujian dan penyelesaian, peluncuran pemeliharaan. Dan berikut adalah diagram network diagramnya. Bisa dilihat dari bawah. Itu perencanaan proyek, terus analisis persyaratan, desain sistem, dilanjutkan untuk setelahnya analisis desain grafis, pengembangan konten, pengembangan fungsionalitas, selanjutnya pengujian dan penyelesaian, dan yang terakhir peluncuran dan pemeliharaan. Selanjutnya di poin 2.3 rencana biaya. Yang pertama ada fase initiating, poin 1.1 perencanaan proyek, durasi 10 hari dan jumlah tenaga kerja 3, dan poin 1.2 analisis persyaratan, durasi 15 hari dan jumlah tenaga kerja 2. Yang kedua ada fase planning, poin 2.1 desain sistem, durasi hari 30 hari, tarif tenaga kerja 150.000, jumlah tenaga kerja 3, dan biaya tenaga kerja besar 450.000, biaya lain-lain 50.000, dan total per tax 500. Serta selanjutnya poin 2.2 desain grafis, durasi 15 hari, tarif tenaga kerja 450.000, jumlah tenaga kerja 2, biaya tenaga kerja 900.000, biaya lain-lain 100, dan total per tax 1.000. Yang ketiga ada fase executing, poin 3.1 pengembangan konten durasi 25 hari, tarif tenaga kerja 100.000, jumlah tenaga kerja 2, biaya tenaga kerja 200.000, dan biaya lain 0, dan total per tax 200. Selanjutnya poin 3.2 pengembangan fungsionalitas,
durasi 20 hari, tarif tenaga kerja 50.000, jumlah tenaga kerja 3, dan biaya tenaga kerja 150.000, serta total pertas 150. Yang keempat ada fase monitoring dan controlling. Poin 4.1 pengujian dan penyelesaian, durasi 15 hari, jumlah tenaga kerja 2, dan selanjutnya 4.2 peluncuran dan pemeliharaan, durasi hari 10 hari, tarif tenaga kerja 50.000, jumlah tenaga kerja 2, dan biaya tenaga kerja 100.000, serta total pertas 100. Dan yang kelima subtotal, yaitu total pertas yaitu 1.950. Selanjutnya poin 2.4 rencana sumber daya proyek. Selanjutnya poin 2.4.1 struktur organisasi. Jadi ini yang pertama ada himpunan mahasiswa sistem informasi sebagai project client. Selanjutnya ada Joseph Rinando Aritonang sebagai project manager. Selanjutnya ada Yusuf Miftahudin Eskom Magister MT Kepala UPT TIK. Selanjutnya ada di bawahnya ada Mira Musrini Barmawi Sarjana SI M.T Ketua Program Studi. Di bawahnya lagi ada Kurnia Putra Ramadan Eskom MT, yaitu dosen sebagai dosen pembimbing himpunan, serta Keanu Jaler Pangestu dan Fauzan Adin sebagai ketua dan wakil ketua himpunan. Dan di bawahnya lagi ada mahasiswa sistem informasi sebagai developer, dan Alvan Eka Jati Latif Sarjana ST dan MT sebagai kepala BKA. Selanjutnya di poin 2.4.2 penugasan tim proyek. Peran yang pertama ada peran manajer proyek, tanggung jawab dan wewenangnya yaitu membuat rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, dan memantau jalannya proyek dan kerja tim. Dengan bernama Joseph FA. Selanjutnya jabatan surveyor, tanggung jawab dan wewenangnya yaitu menyiapkan rencana survei, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, presentasi hasil, dan koordinasi dengan tim. Dengan bernama Muhammad Fajar Maulana Madani. Selanjutnya jabatan analisis fungsionalitas dan fitur yang akan dibangun pada proyek tersebut, yaitu tanggung jawab dan wewenang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat daftar fitur, menyusun prioritas fitur, dan menyusun spesifikasi fungsionalitas. Bernama Bernard Dem Gunawan. Selanjutnya jabatan drafter dan public relation, bertanggung jawab dan berwenang. Tanggung jawab dan wewenangnya yaitu menggunakan perangkat lunak desain, berkoordinasi dengan tim proyek, menyusun strategi komunikasi, mengelola konten digital, dan menangani respon user. Bernama Azhara Chandra Putri. Dan terakhir jabatan analisis masalah dan jalan keluar dari masalah tersebut saat proyek dibangun. Tanggung jawab dan wewenangnya adalah menganalisis masalah, menganalisis data, mengumpulkan informasi, menyusun solusi, dan mengkomunikasikan solusi. Bernama Bagas Praditya Wibisana. Selanjutnya di poin 2.4.3 histogram sumber daya. Selama 140 hari kerja, proyek ini melibatkan sejumlah peran project manager terlibat setiap bulan, sedangkan desain UI UX mengalami variasi jumlah dengan puncak pada bulan Juli dan Agustus. Jumlah programmer meningkat pada bulan Agustus dan September sebelum kembali stabil pada bulan Oktober. Technical writer terlibat secara konsisten dengan
penurunan jumlah pada bulan September dan Oktober. Keseluruhan distribusi peran ini memberikan gambaran tentang partisipasi dan kontribusi masing-masing peran dalam proyek selama periode tersebut. Ini adalah tabel histogram. Yang pertama peran project manager pada bulan Juni sampai Januari, dan peran desain UI UX pada Juni ada 1 orang, Juli 1 orang, Agustus 2 orang, September 2 orang, Oktober 1 orang, November 1 orang, Desember 1 orang, dan Januari 1 orang. Selanjutnya programmer saat Juni 1 orang, Juli 1 orang, Agustus 1 orang, September 1 orang, Oktober ada 3 orang, November 3 orang, Desember 2 orang, dan Januari 1 orang. Dan technical writer Juni sampai November ada 2 orang, sedangkan Desember sampai Januari ada 1 orang. Kemudian desain sistem saat Juni ada 1 orang, dan saat Juli sampai Oktober 1 orang, sedangkan November, Desember ada 1 orang, dan Januari tidak ada. Selanjutnya ini adalah diagram histogram. Untuk poin pembahasan 2.5 yaitu rencana komunikasi proyek. Rencana komunikasi proyek untuk pembuatan website ini libatkan identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu penentuan frekuensi dan metode komunikasi, serta manajer proyek yang bertanggung jawab mengelola komunikasi proyek. Konten komunikasi yang perlu disampaikan mencakup perencanaan proyek, perkembangan proyek, perubahan jadwal, evaluasi masalah, mengatasi masalah, dan keputusan penting. Di poin 2.5.1 ini ada subbab komunikasi pertemuan proyek. Yang pertama, jenis pertemuan yang pertama itu kick-off meeting dengan agenda membahas rencana kerja dengan mengacu kepada perencanaan proyek. Waktunya sekali saat eksekusi proyek pertama kali. Di penanggung jawabnya pada pertemuan ini yaitu manajer proyek dan partisipannya seluruh anggota tim proyek. Jadi pertemuan yang kedua yaitu weekly status report dengan agenda diskusi apa yang dilakukan oleh tim proyek di hari kemarin, hari ini, dan besok. Waktunya seminggu sekali dan penanggung jawabnya manajer proyek dengan partisipan seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Jenis pertemuan yang ketiga yaitu evaluasi hasil dengan agenda mengevaluasi hasil. Tenggat waktunya per bulan dan dengan penanggung jawab manajer proyek dengan partisipan seluruh anggota tim. Yang keempat ada jenis pertemuan solusi masalah dengan agenda mengatasi masalah. Waktunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan sekali dengan penanggung jawab manajer proyek dengan partisipan seluruh anggota TIK. Yang kelima ada jenis pertemuan penutupan dengan agenda transfer pengetahuan yang membahas serah terima proyek. Waktunya sekali menuju penutupan proyek dengan penanggung jawab manajer proyek dengan partisipan seluruh anggota tim proyek dan sponsor proyek. Di poin 2.5.2 yaitu komunikasi stakeholder. Pertama, disajikan dalam bentuk tabel yaitu pertama manajer proyek dengan jenis komunikasi weekly status report, formatnya hard copy and short meeting. Penanggung jawabnya Joseph Fernando Aritonang as a project manager dengan tenggat waktu Jumat jam 08.00 pada tanggal 2 Juni 2023. Lalu komunikasi stakeholder yang kedua, ketua dan wakil ketua himpunan dengan jenis evaluasi hasil, formatnya hard copy and short meeting. Penanggung jawabnya Joseph Fernando Aritonang, tenggat waktu 2 Juni 2023. Semua komunikasi stakeholder tenggat waktunya itu pada tanggal 2 Juni 2023. Lalu stakeholder yang ketiga yaitu developer dengan jenis evaluasi hasil komunikasinya. Lalu formatnya hard copy and short meeting. Penanggung jawabnya Joseph Fernando Aritonang. Stakeholder dosen pembimbing himpunan yaitu dengan jenis komunikasi evaluasi hasil. Formatnya hard copy. Penanggung jawabnya sama Joseph Fernando Aritonang. Lalu stakeholder ketua program studi dengan jenis komunikasi evaluasi hasil. Formatnya hard copy, penanggung jawabnya sama Joseph Fernando Aritonang. Lalu stakeholder kepala UPTTIK, evaluasi hasil dan formatnya hard copy, penanggung jawabnya Joseph Fernando Aritonang. Stakeholder kepala BKA,
dengan evaluasi hasil, formatnya hard copy. Lalu ada yang terakhir project client, evaluasi hasil, formatnya hard copy, dan penanggung jawabnya tetap sama. Lalu di poin 2.6 itu ada rencana stakeholder proyek. Yang pertama ada dengan nama Joseph Renano Retonang, dengan power atau interest pada proyek itu tinggi dan tinggi, keterlibatannya sebagai leading. Strategi untuk mengelola stakeholder, yaitu Joseph mungkin pemimpin yang santai dan tidak terlalu suka suasana tegang. Namun di samping itu semua, Joseph sangat memuji keteledoran dalam menjalankan atau menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada anggotanya. Sosok yang mau membantu anggotanya dan berinteraksi seperti teman akrabnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua ada Keanu Jaler Pangestu, power interest-nya rendah atau tinggi, keterlibatannya sebagai suportif. Strateginya seorang ketua himpunan sistem informasi yang bertugas menyampaikan kebutuhan dan harapan dari himpunan dan mendukung penuh akan proyek website ini. Yang ketiga, Fauzian Adin, power interest-nya rendah atau tinggi, lalu keterlibatannya sebagai suportif. Strateginya orang kedua terpenting di himpunan setelah ketua himpunan ialah wakil ketua himpunan. Ia di sini bertugas mendukung ketua himpunan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan melakukan koordinasi dengan himpunan. Lalu selanjutnya ada mahasiswa sistem informasi dengan power interest-nya rendah dan tinggi. Keterlibatannya sebagai netral. Strateginya peran penting dalam pembangunan proyek ini. Terdiri dari anggota yang berasal dari mahasiswa sistem informasi ITNS Bandung yang memiliki kapabilitas dan ketertarikan dalam menjalankan proyek ini. Lalu ada Kurnia Putra Ramadan Eskom MT dengan power interest rendah dan tinggi. Keterlibatannya sebagai suportif. Strateginya dosen pembimbing jurusan sistem informasi yang akan membantu dan memberikan bimbingan serta masukan terkait aspek dan akademi proyek. Peran dosen pembimbing di sini juga cukup penting karena metode yang akan digunakan dalam pengembangan proyek ini harus dibicarakan dari awal dengan dosen pembimbing. Lalu selanjutnya ada Mira Musrini Barmawi SSI MT, power interest-nya tinggi dan tinggi, keterlibatannya sebagai suportif. Strateginya ketua program studi adalah stakeholder yang memberikan persetujuan akan dijalankan atau tidaknya proyek ini, serta melakukan evaluasi terhadap kemajuan proyek. Lalu ada Yusuf Miftahudin, Eskom MT dengan power interest tinggi dan rendah, keterlibatan di proyek ini sebagai suportif. Strateginya memberikan dukungan berupa infrastruktur atau sumber daya yang diperlukan untuk proyek. Lalu selanjutnya ada Alvan Eka Jati Latif, STMT dengan power interest-nya rendah dan rendah. Keterlibatannya sebagai suportif. Strateginya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal kerja sama dan promosi proyek ini. Dan yang terakhir ada himpunan mahasiswa sistem informasi dengan power dan interest tinggi-tinggi, keterlibatannya sebagai suportif, dan strateginya berperan dalam menyampaikan kebutuhan dan persyaratan yang diharapkan dari proyek ini, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait desain dan fitur-fitur website. Lalu poin selanjutnya ada 2.7 rencana pengadaan proyek atau procurement. Yang pertama, keputusan yang dianalisis yang pertama ada pilihan 1, fase inisiasi Rp0. Yang kedua ada fase planning 1.500.000. Fase ketiga fase executing dengan biaya 350.000. Lalu ada fase monitoring dengan biaya 100.000 dengan biaya total Rp1.950.000. Fase yang kedua yaitu fase buy. Yang sebelumnya itu fase make. Fase buy ini ada 4 fase, yaitu fase inisiasi dengan biaya 500.000, fase planning dengan 1.500.000, fase 3 executing dengan biaya 3 juta, fase monitoring dengan biaya 210.000. Selisih biaya ini didapatkan dengan biaya buy dikurangi biaya make. Selisih didapatkan dari 5.210.000 dikurangi 1.950 dan didapatkan selisihnya 3.260.000. Rekomendasinya berdasarkan analisis di atas didapat selisih harga buy dengan make yaitu 3.260.000 yang dimana harga make lebih murah. Dengan begitu direkomendasikan untuk pilihan make dikarenakan memiliki harga yang lebih murah dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh himpunan.
Lalu poin selanjutnya 2.8 ada asumsi terkait proyek. Ini diasumsikan bahwa pertama, proyek tidak akan berubah dalam ruang lingkup. Yang kedua, proyek dilaksanakan oleh mahasiswa sistem informasi ITENAS yang ditunjuk oleh proyek manajer dengan persetujuan stakeholder. Yang ketiga, sumber daya yang diidentifikasi akan tersedia berdasarkan permintaan. Yang terakhir ada pendanaan yang disetujui akan tersedia berdasarkan permintaan dan kebutuhan proyek. Lalu poin terakhir ada 2.9 kendala dalam pembangunan proyek ini. Berikut daftar kendala. Yang pertama, proyek ini memiliki kendala pada waktu karena mayoritas yang terlibat di proyek ini adalah mahasiswa. Yang kedua, proyek harus beroperasi dalam alokasi dana dan sumber daya yang disetujui. Yang ketiga, ada tim proyek harus mengirimkan perangkat lunak tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Yang keempat, ada proyek ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa informasi terhadap himpunan sistem informasi. Jadi segalanya yang ada di dalam proyek ini yang akan dibangun hanya mendapatkan akomodasi yang penting-pentingnya saja. Lalu yang kelima ada proyek memerlukan validasi legalitas himpunan dari rektor, sehingga apabila himpunan belum mendapatkan legalitas, proyek ini belum bisa dijalankan. Mungkin sekian yang bisa kelompok A sampaikan terkait studi kasus yang kami garap, yaitu himpunan website. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami dari kelompok A mata kuliah ISB 206 Manajemen Proyeksi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.